Various views, one conversation. This is AMSA Universitas Hal Oleo Podcast. We're gonna love this. Hai people of tomorrow, selamat malam, selamat datang di AMSA UH Podcast episode 24 dengan topik IMSTC Talks, A Getaway to Medical Networking. Bersama saya Diva, dan hari ini kita akan ngobrol dan seru-seruan bareng speaker kita yang pastinya udah punya banyak pengalaman nih. Dan kebetulan aku juga kemarin sama pembicara kita ini, jadi aku gak sabar banget untuk kupas tuntas dari pembicaraan IMSTC ini. Namun sebelumnya, apa sih IMSTC itu? So, IMSTC adalah singkatan dari Indonesian Medical Student Training and Competition, di mana dalamnya ada training dan juga competition yang pastinya seru banget, dan aku udah gak sabar untuk berbagi pengalaman dengan speaker kita ini. Jadi langsung aja. Di sini kita udah bersama dengan Kak Andi Alifah Putri Hairunisa, salah satu member dari AMSA Unhair yang akan berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman dan kenapa sih kita harus ikut National Event AMSA Indonesia ini, yaitu IMSTC. Langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum Kak Alifah. Hai, waalaikumsalam. Halo Kak, apa kabar? Oke, sekarang baik sih, lagi baik-baik aja. Alhamdulillah. Coba bisa nggak kakak ini kenalin diri dulu nih, karena kayaknya ini kita kepo ya, Kak Alifah ini backgroundnya apa dan lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini, Kak? Oh iya, jadi kenalin, nama saya itu Andi Alifah Putri Hairunisa, biasanya dipanggil Liva. Tapi biasa dia dipanggil Alifah sih kalau sama dosen-dosen, tapi lebih sukanya dipanggil Liva aja biar nggak terlalu formal. Terus saya di AMSA Unhair itu sebagai IBCO untuk tenor kali ini. Terus untuk kesibukan emang lagi sibuk-sibuk banget sih, soalnya kebetulan bukan cuman sibuk blok, baru masuk blok neuropsikiatri juga. Cuman sekarang tuh lagi hektik-hektiknya proker dari AMSA, terus dari organisasi-organisasi lain juga yang cukup saya handle. Jadi harus diselesaikan sebelum Juni 2025 ini tuntas. Wow, kebayang banget sih Kak. Apalagi nih bloknya hektik banget nih pasti, terus juga banyak organisasi ya, pasti bingung nih mau nyelesain yang mana dulu. Tapi semoga urusannya lancar-lancar ya Kak Alifah ya. Jadi Kak, apakah udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan podcast kita malam ini? Siap. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama, yaitu Kak Alifah, mungkin masih banyak banget nih member AMSA yang belum familiar dan tentang IMSTC ini. Boleh nggak Kak Alifah ini ceritain atau sharing-sharing ke kita, IMSTC ini sebenarnya acara apa sih? Dan apa yang bikin event ini beda dari event nasional lainnya? Oke, jadi menurut aku tuh yang sepemahaman saya tuh kayak IMSTC ini tuh kan kayak ajang nasional kan, ajang nasional dari AMSA Indonesia yang ada kompetisi juga di dalamnya seperti scientific paper and poster, terus ada videografi sama fotografi yang alhamdulillahnya kemarin ada yang menang kan di fotografi kalau nggak salah ya, atau videografi. Iya, itu yang Rohana kan ya, itu seneng banget aku kan ada distrik 6 yang menang. Terus di sini tuh kita juga ada training untuk kayak lebih ke pelatihan gitu, ada lecturer juga di situ, dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin. Dan di sini juga kita dapat relasi banyak sih dari FK dari Sabang sampai Merauke juga gak sih, karena di AMSA kan banyak banget dari distrik 1 sampai 6, itu kayak keren-keren banget semuanya. Bener banget lagi Kak, ini bener banget yang Kak Alifah bilang, aku setuju banget. Karena kemarin juga seru banget event-event yang ada di dalamnya, terus juga training dari orang-orang hebat gitu kan Kak ya. Terus juga networkingnya, sampai aku juga bisa kenal sama speaker kita ini. Itu juga, wah aku juga kayak happy banget dengan experience yang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, Kakak kan nih udah ikut kan ya IMSTC nih ya. Nah, pasti punya banyak banget cerita menarik yang ada di dalamnya. Tapi kalau aku suruh kakak milih nih satu momen yang paling berkesan, yang paling bikin deg-degan, bangga, atau malah lucu nih di IMSTC, ada nggak Kak? Boleh diceritain nggak? Yang paling deg-degan tuh kayak semuanya berkesan gak sih?
karena kayak banyak banget hal yang kita lakuin di IMSTC, karena 4 hari juga kan kita di sana. Tapi yang paling berkesan tuh aku bisa kenal sama anak distrik 6 semuanya tuh kayak fun banget. Terus kita kebetulan aja lagi rame banget kan karena lagi libur, jadi kayak seru banget. Aku kayak pengen ngulang-ngulang terus itu pas IMSTC. Jadi kayak pas aku tahu pas flash mob dan pas yang final party apa aku lupa namanya. Itu seru banget di situ. Oh iya, aku ingat banget Kak. Yang pas farewell party itu kan Kak, yang kita semua bisa tampil per distrik. Wah, itu juga seru banget sih. Aku paham banget tuh feelingnya gimana. Berarti ini yang paling berkesan ya Kak ya? Iya, karena di situ tuh aku kan di AMSTC itu sebagai proxy juga di sana karena rapper aku kebetulan nggak bisa datang. Sebenarnya pulang dari RTM, aku tuh belum sama sekali yang namanya latihan buat flash mob pas farewell party. Dan itu beneran anak distrik 6 itu ajak untuk latihan malam-malam di hotel yang betulan ada gedung nggak kepakai sih di hotel itu. Terus kita latihannya di situ malam-malam sampai jam kalau nggak salah jam 3 atau setengah 4 subuh baru selesai. Dan ternyata semuanya tuh berjalan dengan lancar sekali. Dan kita sempet dapat hari itu best competition sih, best show gitu kan, best performance gitu ya. Iya, best performance. Kita kayak keren banget sih emang distrik 6 ini. I see. Berarti emang dengan ikut national event kayak gini, chemistry dan juga relasi kita antar sesama institusi sama AMSA dari distrik-distrik lain juga itu pasti erat banget kan ya Kak ya. Berarti emang benar-benar membangun relasi ya MSTC ini. Nah, dari Kak Alifa sendiri nih, dari POV Kakak sebagai peserta, apa aja sih manfaat yang benar-benar bisa banget ngubah atau sangat berdampak nih manfaat dari ikut-ikut national event seperti MSTC ini ke Kak Alifa sendiri? Baik dari sisi akademik atau non-akademik, mungkin Kak Alifa bisa jawab? Oh iya, banyak banget sih. Apalagi kalau misalnya mau dibilang juga kan dari fakultas kedokteran aku kan kedokteran baru gitu ya. Jadi kita tuh perlu banget kayak pengalaman bagian akademik dan non akademik. Di akademiknya itu kayak dapat lecture dari dosen dari UI itu kayak emang banyak bedanya dari kedokteran aku sendiri. Cuman dapat pelajaran dari dosen yang berbeda itu sangat benar-benar kayak berkesan sekali. Untuk non akademiknya ya seru sekali untuk tahu teman-teman dari FK lainnya, dan relasi itu juga diperlukan. Nanti kita juga untuk jadi dokter umum bukan cuma dari institusi kita aja kan yang harus kita tahu gitu, tapi dari institusi lain juga itu kita tahu, dari AMSA Unjani, mungkin AMSA Unpad, AMSA UHO. Itu kan seru sekali untuk kenal-kenal teman-teman yang ada di AMSA Indonesia gitu sih. Bener banget Kak Alifa, setuju banget. Nah, karena kita tadi udah ngomongin networking nih Kak, kita udah singgung masalah networking. Aku penasaran nih Kak Alifa, ada nggak salah satu momen atau momen pas IMSTC ini soal Kakak bangun relasi atau networking sesama AMSA dari seluruh Indonesia? Ada nggak nih satu institusi atau satu orang yang berkesan banget lah, kayak aduh jadi pengen lagi ikut national event nih? Ada nggak kayak networking atau relasi yang Kakak dapetin tuh yang kayak extraordinary banget nih? Boleh diceritain nggak Kak? Oke, kalau dari saya itu sebenarnya bukan satu institusi dan satu orang sih, tapi kayak di distrik kita sendiri loh, kayak distrik 6 sendiri, kayak saya tuh nggak bakal kepikiran kalau misalnya di distrik 6 ini bakal sedekat itu. Dan tadinya kan saya rasa kayak oh ya udah mungkin kayak event-event gini aja, mungkin kayak tambah pengalaman aja dan lainnya. Cuman emang banyak kesan yang harus kita inget terus loh gitu. Karena sampai sekarang tuh kayak saya bisa kenal kayak Diva kan waktu itu ikut MSC juga kan, Lindia, terus Aim gitu dari AMSA UHO, AMSA UNAS, AMSA Unpati. Kita bisa berteman sampai sekarang tuh kayak sangat berkesan sih bagi saya. Kayak nggak bisa dilupain aja, kayak mau terus ikut national event karena kayak networkingnya tuh banyak banget dan
seru aja gitu. Bener banget lagi Khalifa. Berarti emang Distrik 6 nih kompak banget lah ya kalau ikut national event. Aku juga ngeliat sih dan aku ngerasain gimana serunya berinteraksi bareng-bareng anak-anak Distrik 6. Terus juga kalau aku bisa sharing dikit juga waktu kemarin tuh, selain mungkin dari bisa kenalan satu sama lain dari distrik, teman-teman distrik dari distrik lain juga nggak kalah seru gitu kan Kak. Jadi kayak menurut aku buat teman-teman yang nonton podcast ini sih, kalian dengan ikut national event tuh banyak banget benar-benar bisa membuka wawasan, membuka networking dari seluruh Indonesia. Emang siapa yang bisa mikir kita bisa kenalan dengan anak-anak dari luar Sulawesi, dari luar pulau kita bisa expand lebih banyak lagi networking dengan teman-teman kita di Jawa, terus juga bisa kenal juga AMSA Indonesia lebih dekat dan juga AMSA internasional, ya nggak Khalifa, bener nggak? Kita bisa lebih dekat kan Kak dengan AMSA Indonesia itu sendiri dan juga teman-teman dari distrik lain. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya buat Khalifa, selama pengalaman kakak di IMSTC kemarin nih, jadi nggak cuma tentang kompetisi atau juga pelatihan dan juga pengembangan diri, ada nggak nih Kak, menurut kakak pelatihan apa dari sesi-sesi di IMSTC, pelatihan apa nih Kak yang menurut kakak tuh paling ngebuka wawasan kakak waktu ikut acara IMSTC ini? Waktu lecture AMC sih. AMC tuh kayak keren banget sih, itu dokternya ngejelasin kayak clear banget tentang itu hari ngomong soal pap smear, banyak deh pokoknya materinya di situ kan. Itu kayak belum masuk blok repro kan. Jadi kita bisa saya pribadi tuh saya bisa tahu duluan gitu loh, kayak kalau misalnya pemeriksaan penunjang ini tuh harus apa, jangan digimanain gitu. Jadi kayak berkesan sekali untuk ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari MSTC gitu. Bener banget. Iya, apalagi juga kemarin kan dia mengangkat tema tentang obgyn ya Kak ya, tentang pregnancy women. Jadi untuk kita nih yang mungkin di kampusnya atau kita belum dapat blok repro atau blok-blok yang bersangkutan dengan temanya, pasti bakal berguna banget gak sih Kak untuk kita sebagai peserta yang ikut national event bisa dapat wawasan lebih besar. Dan juga kayaknya kemarin tuh gak cuma bahas tentang reproduksi gak sih Kak, kita banyak bicara tentang advokasi dan juga gimana kita ngebacain masalah. Itu semua kayaknya memorable banget gak sih Kak? Oh iya, aku juga sempet ingat pas udah welcoming party gitu kan, sempat ngomong sama kita sempat pembicaraan itu sempat dari Kemenkes kan. Nah, benar. di situ tuh kayak dari semua fakultas, semua distrik, semua itu kayak bertanya terus di sama Kemenkes kayak ini tuh dikemanain sih Pak dan bla bla bla. Dan aku paling epicnya itu pas dari distrik 6 tuh bertanya kalau misalnya banyak dari anggaran itu tidak disebarluaskan gitu kan, apalagi di daerah timur tuh kayak semua fasilitas kesehatan itu sangat kurang gitu. Jadi kayak kita bahas semuanya di situ tuh kayak keren banget sih. Bener, aku ingat banget lagi momen itu Kak. Bener-bener kayak orang dari sananya pun tercengang kita mendengar pertanyaan dari distrik 6, ya nggak? Wah, emang bener kan? Karena kayak banyak hal yang nggak tahu kan, yang kita nggak tahu gitu terjadi, dan kayak semua di situ kayak baru tahu, oh ternyata masih ada daerah terpencil ya yang fasilitas kesehatan itu kurang banget, dan kita bisa bahas gitu loh pas pembicaraannya pas talk show sama Kemenkes gitu, dan apa Kementerian Keuangan ya? Iya benar. Mereka kayak collab gitu, jadi kebayang nggak sih teman-teman kayak gimana terbukanya wawasan kita. Jadi bukan cuma tentang pembelajaran akademik aja, kita juga bisa tahu pengetahuan yang ada di bidang kesehatan di Indonesia gimana keadaannya. Jadi emang pasti banyak banget lah insight atau wawasan yang baru kita tahu dan pastinya akan berguna buat kita, ya nggak Kak? Ya betul sekali. Oke, jadi karena kita udah bahas banyak banget ini Kak, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir nih buat Khalifa. Jadi kalau misal nih Kak, masih ada member-member AMSA yang kayak ragu buat ikut-ikut national event, apalagi IMSTC ini, ada nggak Kak tips atau pesan nih buat ngeyakinin mereka buat ikut deh IMSTC atau national event nih? Kalau dari saya sih kayak gak ada hal yang buat
kalau saya pribadi ya nggak ada hal yang buat ragu gitu untuk cari pengalaman aja gitu. Soalnya kayak mau dibilang wasting time tuh nggak bakal wasting time juga, karena kalau mau dibilang kan kita semua itu bakal berkembang gitu terus kan gitu. Nah untuk ikut national event ini tuh kayak banyak banget hal yang bisa kita dapatkan, seperti tadi ya kan udah diomongin juga, kayak why not gitu loh untuk teman-teman tuh berkembang jangan stay di tempatnya terus. Kita berkembang terus untuk cari relasi, untuk cari pembelajaran, karena kan dunia kan kayak berkelanjutan terus ya, kehidupan tuh nggak stay di situ aja gitu. Benar banget Khalifa, benar banget. Jadi emang buat teman-teman semua yang mungkin masih ragu ikut event-event nasional, apalagi IMSTC ini kita udah bahas gimana detail-detail yang ada di dalamnya, acaranya seru banget. Harusnya sih teman-teman kalau udah nonton podcast ini udah gak ragu lagi ya Khalifa ya, udah langsung daftar lah ya Kak ya, karena semoga bener-bener satu event ini aja tuh udah berkesan, apalagi event-event nasional lainnya yang ada dari AMSA Indonesia. Jadi bener banget. Jadi mungkin itu aja Kak, terima kasih banget, luar biasa banget ya insight dari Khalifa hari ini. Jadi buat teman-teman dari AMSA Indonesia yang mau berkembang dan juga menambah relasi yang luas, maka IMSTC adalah gerbangnya nih teman-teman. Salah satu curi star yang bisa banget teman-teman ikutin dan bisa berkembang di dalamnya. Jadi teman-teman terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Kak Alifa terima kasih sudah hadir dan mau menjadi pembicara di podcast kita malam ini. Mungkin itu aja Kak, ada lagi yang mau ditambahin Kak Alifa? Udah sih gitu aja. Aku harap kayak teman-teman dari AMSA institusi manapun itu pokoknya jangan ragu untuk pergi national event, karena nggak bakal wasting money or wasting time. Semua itu bakal terbayar semuanya dengan keseruan-keseruannya. Yes, pastinya worth it banget ya Khalifa. Baiklah Kak, terima kasih banyak ya udah join dan juga berbagi pengalaman bersama kita di AMSA UHA Podcast episode 24 ini untuk bahas-bahas IMSTC. Semoga Khalifa lancar-lancar ya urusan selanjutnya. Semoga blok psikiatrinya, neuropsikiatrinya lancar semuanya. Ujiannya semua one shot dan juga dapat nilai paling maksimal Kak. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih banyak udah menonton AMSA UHA Podcast episode ini. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. And stay curious and keep growing. Bye! Terima kasih Kak.